Pukul 5 sore ketika Taehyung pulang dari perusahaan, dia menghubungi Yen untuk memastikan sang istri benar-benar pulang dari perusahaan Han di jam 8 malam. Ada 3 jam waktu luang sebelum Yen pulang. Taehyung bergegas pergi ke rumah sakit untuk kembali menjenguk Airin. Saat tiba di sana, sebelum membuka pintunya, tanpa sengaja Taehyung berpapasan dengan Haejin yang baru saja keluar dari ruang rawat Airin. "Kenapa kau bisa dari sini?" tanya Haejin sudah menunjukkan raut tak sukanya. "Tentu saja ingin melihat Airin, Nuna. Memangnya menurut Uma apa lagi?" Taehyung balas bertanya. "Ayo keluar sebentar, aku ingin bicara padamu." Undang Haejin meminta Taehyung mengikuti langkahnya hingga sampai di taman rumah sakit. Ini yang disebut dengan Min Yoongi menutupi kebohongan Kim Taehyung, namun ia justru kepergok oleh Haejin sendiri. Sejak awal, apa Uma maupun Yen juga tidak jujur padaku mengenai keadaan Airin, Nuna. Balas Taehyung tak ingin hanya ia saja yang disalahkan. Lagi pula di mana letak kesalahannya? Taehyung hanya ingin menjenguk sang kakak saja, tidak lebih. "Karena istrimu tidak suka," jawab Haejin singkat. Taehyung sendiri juga sudah tahu hal itu. Yang ia tak tahu adalah alasan Yen tidak menyukai Airin. "Saat aku ingin bertemu dengan kakak perempuanku, sensasinya nyaris sama dengan saat aku ingin bertemu dengan wanita selingkuhanku. Padahal aku dan Airin, Nona, tidak ada hubungan apa-apa selain saudara. Reaksi kalian saja yang terlalu berlebihan," gerutu Taehyung. "Ini bukan sekedar reaksi, melainkan juga antisipasi," sahut Haejin tak mau kalah. "Intinya, kau tidak perlu terlalu mengkhawatirkan Airin, karena saudara kami yang mengurusnya." "Mengurus apanya?" aku bertanya pada Yoon Gi-hyung, dan dia berkata jika hampir setiap hari, Airin, Nona selalu sendirian di kamar rawatnya, protes Taehyung. Uma sendiri bahkan sudah merawatnya sejak kecil, dan tahu jika Airin, Nona tidak suka kesepian, tapi mengapa sekarang malah memperlakukan dia seperti ini? "Dia belum sadar, Taehyung," balas Haejin. "Kami juga sudah memperkerjakan beberapa perawat untuk menjaganya secara bergiliran selama 24 jam tanpa jeda. Kurang apa lagi?" "Taehyung sudah terdiam di sana. Urusi istrimu saja. Dia jauh lebih membutuhkanmu daripada Airin," lanjut Haejin. "Jika bicara soal Airin yang sendirian, bukankah posisinya juga sama seperti istrimu yang hidup sebatang kara selama ini?" tanya Haejin masih belum puas. "Sementara Airin masih memiliki orang tua kandung, masih memiliki kami juga yang mungkin saat membutuhkan kami, ia tak akan sungkan untuk mengatakannya secara langsung, karena ia sudah seperti anak kandung kami sendiri." Berbeda dengan Yen yang Oma yakin pasti masih ada rasa sungkan baginya untuk meminta tolong ataupun berbagi cerita pada kami. Selain denganmu, Yen pasti kesulitan untuk bicara secara terbuka pada orang lain. Haejin masih mencoba untuk menjelaskan dengan sabar. "Nih Oma," balas Taehyung lirih. "Jangan hanya sekedar iya-iya saja, tapi juga buktikan," sahut Haejin kesal. "Tapi Oma, izinkan aku untuk mengetahui perkembangan kondisi Airin, Nuna. Begitu saja masih boleh kan?" pinta Taehyung. "Tidak perlu, aku bisa menjaga anak perempuanku sendiri. Kau yang tidak ada hubungan apa-apa, tidak perlu ikut berkontribusi dalam kesembuhan Airin," balas Haejin tegas. Taehyung sudah menunjukkan raut tak sukanya di sana. "Kenapa Uma jadi seperti ini pada kami? Padahal dulu Uma selalu meminta kami untuk akur dan saling menjaga satu sama lain. Karena sekarang konteksnya sudah berbeda. Tidak ada kakak perempuan yang mencintai adiknya sendiri," sentak Haejin sudah tak tahan. "Setelah pengakuan Airin hari itu, di mata kami dia bukan lagi kakak perempuanmu, melainkan wanita yang hendak merampas kebahagiaan menantuku." "Tidak mungkin, Airin, Nuna mengaku mencintaiku," gumam Taehyung tak percaya. "Nih, dia mengakuinya, bahwa kala itu tiba-tiba memutuskan akan menikahimu setelah berpisah dari Seokjin. Itu sebabnya kami dengan segera mencarikan jodoh untukmu. Awalnya kami pikir dia melakukan hal itu karena merasa bersalah atas kecelakaan yang sudah menimpamu. Namun pada akhirnya dia mengakui perasaannya," lanjut Haejin. "Sekarang keputusan ada di tanganmu sepenuhnya, Taehyung. Jika melepaskan Airin begitu sulit, jangan menjalani kisah palsu dengan Han Yen. Pilih salah satu dari mereka."
Wanita parubaya ini sekalinya memberi pilihan, mampu membuat Taehyung terdiam 1000 bahasa karena kepikiran. Selain Airin, Han Yeon juga sudah jadi anak perempuanku sekarang. Jadi kau tidak perlu merasa khawatir ataupun bersalah ketika memutuskan untuk berhenti hidup bersamanya. Karena ada aku yang akan menjamin anak itu bisa menemukan kebahagiaan lain ke depannya tanpa Hejin. Maksud Tama apa bicara seperti itu? Tanya Taehyung agak kesal. Apalagi, tentu saja omamu ini akan kembali menjodohkan dia dengan lelaki baik-baik yang akan membuat hidup anak itu bahagia selamanya. Tidak ada lelaki yang seperti itu, karena sampai kapanpun, Yeon adalah istriku, balas Taehyung. Itu sebabnya, berhentilah sebelum Yeon tahu hal ini. Kau bahkan sudah mengetahui alasan ia tidak menyukai Airin kan? Bukankah alasan itu cukup masuk akal bagimu? Tanpa sempat melihat Airin, Taehyung pergi ke perusahaan Han dan sampai di sana 15 menit lebih cepat dari waktu kepulangan Yeon. Ada paket bunga mawar merah ukuran sedang yang ia beli selama perjalanan menuju kemari sebagai hadiah atas hari pertama Yeon memasuki perusahaan Han. Kau bukannya Kim Taehyung ya? Suara seorang gadis menyapa yang membuat Taehyung segera mengalihkan perhatiannya. Siapa ya? Tanya Taehyung datar. Selain karena tak kenal, suasana hati Taehyung juga masih dalam keadaan sedikit buruk. Kau tidak mengenaliku? Tidak, kau mungkin salah orang. Jangan begitu, gadis itu sudah duduk di dekat Taehyung yang membuat laki itu dengan segera jaga jarak. Aku ini Crystal Jung, wanita yang kala itu hendak dijodohkan denganmu. Crystal memang sudah mendengar dari Jessica jika Taehyung sudah sembuh. Ibunya itu meminta agar Crystal mau bergerak untuk mendekati lelaki itu agar mereka bisa mengembalikan keadaan seperti sedia kala. Sementara Taehyung di sana sudah mengernyit heran. Dia belum pernah mendengar cerita semacam ini sebelumnya. Dia bisa menebak jika Crystal adalah saudara tiri Yeon. Namun yang membuatnya tak habis pikir adalah pengakuan gadis itu yang berkata mereka benar jodohkan. Kau sudah tampak jauh lebih baik ya sekarang. Senang melihatmu bisa kembali normal, ojek Crystal. Tahu begitu, dulu aku tidak perlu kabur saja, karena dilihat-lihat dia lumayan juga. Lanjut Crystal membatin. Mereka dulu pernah melakukan pertemuan sebelum acara pernikahan resmi digelar. Crystal yang kala itu sudah melihat Taehyung dari kejauhan, merasa jijik pada lelaki itu, hingga memutuskan untuk segera pergi dari sana. Kau Crystal Jung, saudara tiri istriku kan? Ya, meskipun aku tidak suka mengakuinya, tapi itu memang kenyataan sebenarnya, balas Crystal. Pergilah, aku tidak minat bicara denganmu. Apa maksud bicara seperti itu? Tidak minat kau bilang? Baru kali ini Crystal ditolak oleh seorang lelaki. Tidak kata yang bisa melihat pesona Crystal yang luar biasa ini? Kalau nanti istriku melihat kita sedang bersama, dia mungkin akan salah paham. Aku tidak mau hal semacam itu sampai terjadi. Kau bucin juga ya ternyata. Padahal Han Yeon tidak ada apa-apanya. Balas Crystal jelas merendahkan. Dia juga yang mengambil keputusan sepihak, menggantikan posisiku sebagai pengantinmu kala itu. Ucapan Crystal membuat Taehyung berpikir jika dulu Jungwoo dan Haejin pernah menjual Taehyung dengan harga murah pada wanita yang mau saja. Dan Yeon yang terpilih entah karena alasan apa ia mau menikah dengan Taehyung kala itu. Coba lihat aku, lebih dari segalanya dibandingkan dengan istrimu. Kau ini sudah tampan, kaya dan mapan. Pergilah denganku saja dan ceraikan istrimu, ucap Crystal dengan penuh rasa percaya diri. Maaf ya, aku ini punya selera dan yang pasti seleraku bukan kau, balas Taehyung. Pasti Han Yeon, sayang sekali ya orang sepertimu seleranya justru rendahan. Tak jauh di sana, Taehyung bisa melihat Yeon yang baru keluar dari lift. Ibu ya, sapanya dengan lambaian tangan dan tersenyum. Yeon dengan segera menuju ke arah sang suami dan menemukan Crystal juga ada di sana. Bukankah dari tadi kau sudah bilang mau pulang ya? Kenapa masih ada di sini? Tentu saja aku harus menyapa mantan calon suamiku yang tiba-tiba kau rebut kala itu, balas Crystal. Yeon sudah tak tahan ingin tertawa di sana. Bukankah kau sendiri ya yang memutuskan untuk kabur setelah melihat keadaan Taehyung apa yang tak sempurna? Apa maksudmu bicara seperti itu? Dia sangat sempurna. Apa matamu sudah rabun?
hingga bisa bicara seperti itu, sentak Kristal. Perkataanku ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perkataan ibumu kala itu, balas Yen. Sebenarnya ada apa ini? Memangnya benar dulu aku sempat dijodohkan dengan gadis ini? Tanya Taehyung bingung. Ceritanya panjang, Opa. Akan aku ceritakan di rumah saja sembari kita makan malam bersama, jawab Yen. Taehyung mengangguk setuju. Ayah hampir lupa. Apa hari ini berjalan lancar, Ibu ya? Aku membelinya dalam perjalanan menuju kemari. Aku harap kau menyukainya. Taehyung menyodorkan paket bunga mawar merah ukuran sedang itu pada sang istri. Gadis itu menerimanya dengan perasaan senang. Dukungan dari orang terdekat adalah segalanya, dan ia sangat menghargai hal itu. Terima kasih, Opa. Taehyung mengangguk lega melihat senyum di wajah sang istri. Kristal di sana sudah mengibaskan rambut panjangnya dengan ekspresi kesal. Kim Taehyung, kapanpun kau merasa penasaran dan ingin bertemu denganku, hubungi saja aku. Aku siap datang kapanpun kau undang, ucap Kristal sembari menaruh kartu namanya di saku jas Taehyung sebelum ia pergi dari sana. Taehyung segera mengeluarkan benda itu dari sana, kemudian membuangnya di kotak sampah terdekat. Weh, apa benar-benar tidak penasaran dengannya? Koda Yen. Tidak sama sekali, dia sepertinya tipe wanita yang menyebalkan. Ya Bu ya, nanti setelah di rumah tidak usah menceritakan hal tentang dia, karena aku sama sekali tidak tertarik. Ceritakan tentang kegiatanmu seharian di perusahaan hari ini saja. Baiklah Opa, aku juga mau dengar keseharian Opa, balas Yen yang segera diangguki oleh Taehyung. Keduanya kemudian meninggalkan perusahaan Han untuk kembali ke rumah.